Bab 1574, Fragmen Jiwa Yaudi. Bang bang bang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras dipancarkan saat mengalir. Pendiri leluhur kembali, tangan Yao dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas saat dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Menabrak! Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung, semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini untuk berlutut. Pendiri leluhur, banyak tetua klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa yang tidak bisa mereka sakiti di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao? Ekspresi Xiao yang serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa negara surgawinya yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernafas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak ada habisnya. Sulit untuk membayangkan level seperti apa yang dimiliki oleh elit sejati Doudi. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiaoyan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi padanya sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah menangani klan Ling dan Shi. Terlepas dari bagaimana ia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yaudi. Lubang hitam seperti mata sosok manusia api hitam di samping Hun Huzi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan desahan lembut dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli pamungkas dari saat ini hanyalah pecahan jiwa. Leluhur pendiri, tolong berkati klan Yao kami. Yao dan berlutut di langit dan menjerit rendah penuh hormat. Klan Yao, pria tua dengan pakaian linen kasar di dalam formasi mengeluarkan gumaman rendah. Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit ingatannya yang tersisa menjadi semakin kabur. Namun, untungnya dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, sebuah gumaman dikeluarkan. Itu benar-benar telah menurun sampai sejauh itu. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar gumaman rendah dari lelaki tua ilusi itu. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini Nihility Devouring Flame, orang tua ilusi tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi melintas di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya sambil melahap energi, dihamburkan dengan paksa olehnya, tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang utuh. Keadaanmu yang berlumpur seperti boneka. Yaudi sebenarnya juga telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Ini juga. Dengan menangkap jiwamu yang reman ini, setidaknya akan melampaui 1 juta jiwa yang utuh. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah.
Bang! Seluruh tempat segera runtuh saat Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan, turun dari api hitam yang menyebar di langit. Ini dengan kejam menekan ke arah formasi seluruh ruang ini tampaknya telah benar-benar retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam turun dari langit. Namun, itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya mengangkat tangannya. Kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sekilas, itu muncul seolah-olah itu nyata. Aura kuno menyebar darinya. Bersenandung, jari besar itu menekan keras ke kuali besar. Segera, suara dengungan bergema di langit. Guru! Beberapa individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan pecah. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu berhamburan saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa belaka yang bisa menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa tipis setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area bergetar. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus memukul dengan keras ke kuali besar. Hum. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua Douki Mu ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan telah berubah drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut pada fragmen jiwa leluhur pendiri. Dia mengeluarkan teriakan keras. Segera, Douki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu sebenarnya langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul ke arah Nihility Devouring Flame di langit kali ini. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar mengalir deras. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan klan Yao, aku juga. Nada Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, memasuki api hitam di langit. Segera, tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah warga keturunan klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Klaster cahaya yang padat itu mencakup tak terhitung sosok manusia yang berjuang keras. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah yang benar-benar dilahap. Metode yang sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hun, klan Yao Ruhun akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dari klan Yao Ku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit retak saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame benar-benar mengabaikan raungan Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma yang familiar dari dalam bola darah. Meledak! Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, itu sangat bertabrakan dengan kuali besar yang terbang di atas.
Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi. Bang! Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat kontak. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di bawah melahap liar api hitam. Kekuatan pemusnahan yang tersisa menyapu dan dengan kejam menabrak formasi. Ledakan! Formasi bergetar hebat saat kekuatan ini menyapu. Cairan seperti energi mengisinya saat tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi akan pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga dengan lembut menghela nafas saat dia melihat adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu menembak ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nada suaranya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu hantu tua sialan, menghilang dari dunia ini. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara dipancarkan. Rasanya seperti ada jiwa yang hancur. Suaranya lembut tetapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Pendiri leluhur. Mata merah Yao dan menatap kosong ke langit. Seolah-olah kepercayaannya telah runtuh pada saat ini. Retakan! Formasi mulai bergetar lebih kuat di depan ekspresi tertegun semua orang dari klan Yao. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retak dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak. Bab 1575, Tunling, melahap jiwa. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir turun dari langit. Kilau yang dipancarkan dari mereka menyoroti banyak wajah kusam dan terpana di bawah. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah dewa iblis itu seperti sosok di langit. Ekspresi Xiao yang serius saat dia melihat adegan ini. Douki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Sebuah cahaya hitam melintas di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini mungkin yang paling kuat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang ditempatkan oleh klan Hun ini. Yao Lao menarik matanya yang melihat ke langit. Ada sedikit kelembapan di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun dengan garis keturunan klan Yao akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika ada yang tidak beres. Aliansi Sky Mansion tidak dapat melakukannya tanpamu. Selain itu, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah tetapi dia tidak berbicara. Namun, mata hitam pekatnya itu mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Guru, yakinlah, Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan,
yang berdiri di udara, perlahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragmen jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Sebuah suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Semua sesepuh, bertarung bersamaku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yao dan terdengar. Tidak hanya sesepuh dari klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda dari klan Yao telah maju ke depan dengan mata memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui bencana ini, klan Yao akan benar-benar hilang dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan akar ini, mereka akhirnya akan berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan dimusnahkan. Mengenakan biaya, tubuh Yao dan gemetar saat dia melihat sosok manusia yang padat memenuhi langit. Douki yang mengerikan meletus dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Douki setinggi 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya mengejutkan saat ia bergegas menuju Nihility Devouring Flame di langit. Suos! Pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Douki setinggi 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat Douki yang menutupi langit. Pembalasan hebat semacam ini memang layak dilakukan oleh klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Jika tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Selain itu, bahkan fragmen jiwa Yao telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran dia bisa dengan tenang melenyapkan klan Ling dan Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun. Meskipun ini masalahnya, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao menjadi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi memandangi pilar Douki yang cerah yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia bahkan menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan segera terluka parah. Bagaimanapun, serangan ini pada dasarnya telah mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Huzi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena mata seperti lubang hitam itu. Jelas, bahkan dia tidak berani meremehkan pembalasan ini dari klan Yao. Telapak tangannya, yang ditutupi dengan simbol aneh, sekali lagi diperpanjang dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergolak intens. Akhirnya, itu membentuk pusaran lubang hitam besar setinggi 100.000 kaki. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Bang! Di hadapan kekuatan melahap yang begitu menakutkan, tanah dalam jarak 100.000 kaki segera runtuh. Banyak garis retakan 10.000 kaki menyebar dari tanah. Mereka seperti luka ganas yang menutupi area yang luas ini. Suos! Banyak pilar besar Douki terus-menerus masuk ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran yang sangat besar untuk membentuk beberapa fluktuasi yang intens.
Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung-huyung puluhan langkah ke belakang. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah berurusan dengan klan Yao ini. Fragmen jiwa Yaudi itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong mundur. Mata Hun Huzi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga stabil. Api hitam yang menempel di tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tampaknya dia tidak merasa baik tentang pembalasan habis-habisan dari klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Shi. Namun, ini tidak akan mengubah nasib akhirmu. Nihility Devouring Flame memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara serak kunonya perlahan dipancarkan pada saat yang bersamaan. Setelah suara serak dari Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam yang menyebar di langit perlahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Api hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan mengalir ke telur itu. Bang! Bang! Telur-telur ringan yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Segera, banyak pekikan tajam bergema di langit. Sosok api hitam yang padat mengalir turun dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Semua orang di dalam pegunungan memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera, mereka mengedarkan douki mereka. Namun, douki mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam melintas di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar darinya. Benda apa ini? Ekspresi Xiao yang sedikit suram. Dia secara acak mengambil sosok api hitam. Benda-benda ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah berongga itu dan binatang buas yang tajam seperti cakar memungkinkannya untuk memahami bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara benda-benda ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging dan douki orang. Yao Lao berseru. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah meledak menjadi kelompok darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan turun ke dalam kekacauan di hadapan serangan makhluk api hitam yang aneh ini. Perkelahian sengit terjadi di mana-mana. Jeritan menyedihkan terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah merah. Yao dan memandang gunung obat yang dengan cepat turun ke dalam kekacauan dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan lambaian lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyusut setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan keras menghirup udara dingin. Klan Tunling! Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya dihilangkan selama era kuno? Klan Tunling, di bawahnya, Xiao Yan, yang mendengar raungan kaget Yao Dan, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan melihat bahwa pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas, yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling ini. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan-klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya menyerang Anda? Hun Huzi tertawa dengan suara samar. Matanya sangat menyeramkan saat dia melihat Yao Dan. Tidak heran klan Hun Anda terus ada sejak zaman kuno meskipun penurunan bertahap banyak klan. Yao Dan sangat terkejut saat dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu,
tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao dicengkeram di tangannya. Penatua klan Yao. Menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan alam. Kita bisa mati tetapi kita harus memastikan bahwa benih dari garis keturunan klan Yao bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar teriakan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara penghancuran klan dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya tegas. Sudah waktunya. Bab 1576, Perang Pemusnahan Klan. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Douqi di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan kejam saat ini. Mereka sebenarnya berniat untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi sedikit berubah setelah melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan dunia yang disegel ini mungkin akan terkoyak. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini dan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak mudah untuk melarikan diri di bawah mata klan Hun kita. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan nyala api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merobeknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Haha, tidak terduga bahwa kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu dalam pertemuan kita ini. Gelombang demi gelombang aura dingin gelap yang luas dan perkasa menyebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu menyebabkan hati semua orang dalam keadaan yang sudah berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul ke arah pemimpin banyak tokoh hitam. Ada dua orang tua yang berdiri di tempat itu. Pada saat ini, mereka berdua tersenyum menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun sebenarnya telah muncul bersama. Klan Hun Mu benar-benar memikirkan klan Yaoku. Penatua yang memimpin kelompok itu tertawa samar setelah mendengar suara rendah dan ganas dari Yao Dan. Dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yao Anda masih berguna untuk klan Hun kami. Jika Anda setuju dengan klan Yao sebagai klan yang berafiliasi dengan klan Hun saya, Anda mungkin masih dapat mempertahankan garis keturunan. Bahkan jika klan Yaoku harus mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun Mu. Yao Dan berbicara dengan suara yang padat. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan setuju dengan afiliasi apapun. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Penatua tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia tersenyum kecil dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan tinggalkan yang selamat. Dipahami, banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa liar. Segera, Majestic Douqi meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Meledak! Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh elder dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan keras meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang telah dipukul segera memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Bang! 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 Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan diri sendiri, tampaknya tiba-tiba menyalakan darah banyak anggota klan Yao. Segera, cahaya melonjak di dalam tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Bum bum!
Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Garis retakan sungai besar setinggi puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang begitu menakutkan, alam, yang semula disegel sepenuhnya, sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Melanjutkan! Mata Yao Dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang itu akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan tak berujung tersembunyi di bawah kegembiraan ini. Siapa yang mengira bahwa klan Yao ini, yang telah benar-benar damai sehari yang lalu, akan benar-benar berakhir dengan puluhan juta warga keturunan terbunuh dan banyak anggota klan mati atau terluka parah. Bahaya klan yang dimusnahkan masih menutupi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah agar anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan untuk melanjutkan. Setelah mendengar teriakan keras, banyak ahli dari klan Yao tanpa ragu melanjutkan penghancuran diri. Hunjing di langit mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam yang mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao yang ingin menghancurkan diri sendiri di tempat tertentu, jauh. Dengan cara ini, para ahli klan Yao itu, yang telah meledak di daerah lain telah mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Wan Huo! Yao Dan berteriak eksplosif setelah melihat campur tangan Hunjing. Penatua Wan Huo, yang adalah berlumuran darah tidak jauh darinya, langsung melesat ke atas setelah mendengar tangisan Yao Dan. Beberapa sesepuh yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikuti. Dou Qi di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Dou Qi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Pertempuran untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat penatua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk membuat Dou Qi mereka mendidih dan menyebabkan aura mereka melambung. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Elder Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hitam melonjak. Hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret Elder Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan juga mengalami adegan yang sama. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua sudah lenyap. Anggota klan yang pernah memiliki konflik satu sama lain, bersedia menghancurkan diri sendiri untuk melindungi yang lain. Klan Hun sialan. Warna merah di mata Yao Dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok penatua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiao Yan yang tidak jauh. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan yang terakhir. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara pengobatan. Xiao Yan, para ahli dari klan Yao, saya akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek dunia dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon Anda membantu saya melestarikan beberapa garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan merah darah saat mereka menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan cemas dan tergesa-gesa. Tidak jauh dari Xiao Yan adalah Pak Tua Shenong yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih yang terakhir. Ini karena instingnya samar-samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain saat ini.
Untuk mempertahankan sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan diri sendiri. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia melihat mata merah darah Yao Dan merasa hatinya menjadi pengap. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang terakhir masih kepala klan yang memenuhi syarat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir sedikit lembab. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kepala klan, izinkan aku untuk tinggal. Aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Air mata berdarah melintasi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini, yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Tamparan! Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak. Dia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai individu yang tidak berguna dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri untuk memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang seperti dewi di hati anggota muda klan Yao, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan bahwa garis keturunan klan Yao berlanjut, Anda harus mati jika diminta. Xiao Yan menghela nafas pelan. Ini benar-benar beban berat yang entah kenapa muncul. Dia bahkan tidak bisa mengurus klan Xiao. Di mana dia akan menemukan begitu banyak energi. Namun, dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek alam yang disegel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao Dan. Aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pak Tua Shenong, yang telah terbang, menghela nafas dengan lembut. Persiapkan dirimu. Aku akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Sesepuh lain dari klan Yao akan membantumu mengobrak-abrik ruang. Yao Dan mengusap darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya melesat keluar dan Dou Qi di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya, dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang gila ini. Wajah dua Hun Jing menjadi dingin setelah melihat Yao Dan menyerbu dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Bang! 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 Setelah dua Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao Dan, banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka meledak dengan liar di tempat yang sama. Bum bum bum. Setelah ruang bergetar, tempat di ruang itu mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak terpisah di hadapan serangan energi liar dan kekerasan. Ayo pergi! Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam retak. Sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin sosok di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan hingga batas saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan seperti kilat.